maukah engkau menikah denganku? Jasad itu akan segera membusuk, Tuan. Mengganti namanya menjadi Kelana Jayeng Sari. Aku akan memberikan putriku, Sekartaji, sebagai imbalan. Keduanya kini berbahagia meski mereka memilih untuk hidup di Gunung Wilis daripada di istana. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan tersebut, maka Raja Airlangga memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu. Untuk menyatukan kedua kerajaan tersebut, kedua raja memutuskan untuk menikahkan kedua anaknya, yaitu Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Namun, pernikahan tersebut menghadapi banyak tantangan, baik perjodohan tanpa perasaan cinta hingga perlawanan dari kerajaan lain. Sore hari setelah Inu berburu dengan Prasanta di Gunung Kapuncang. Prasanta, aku rasa aku pernah melihat wanita itu di mimpiku. Apakah kau mengenalnya? Oh, wanita itu namanya Anggraeni. Oh, nama yang cantik. Aku ingin segera bertemu dengannya lagi. Suatu hari karena terbakar api asmara, Inu mengajak Prasanta membuntuti Anggraeni ke Pura Kanuruhan. Adakah yang bisa saya bantu, Pangeran? Maafkan aku telah membuntutimu. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Aku mencintaimu, Anggraeni. Maukah engkau menikah denganku? Baik, Pangeran. Saya menerimanya. Saya bersedia menjadi istri Anda, Pangeran. Kabar pernikahan Inu dengan Anggraeni terdengar hingga ke telinga Amiluhur. Namun, Amiluhur tidak mempercayainya. Hingga permaisurinya sendiri yang menyampaikan kabar tersebut di istana Jenggala. Untuk membuktikan kebenaran itu, panggilkan Patih Kadanawarsa untuk menghadap kepada aku. Mohon izin menghadap Yang Mulia. Apakah ada perintah yang dapat saya laksanakan, Yang Mulia? Jawab pertanyaanku. Apa benar Inu dan Anggraeni menikah? Benar Yang Mulia. Pangeran dan Anggraeni telah menikah. Namun, Anggraeni hanya akan dijadikan selir saja untuk Pangeran Inu. Kabar pernikahan Inu dengan Anggraeni menjadi sebuah kesempatan besar untuk raja dari kerajaan lain agar bisa menikah dengan Sekartaji, putri kerajaan Panjalu. Meskipun begitu, semua raja yang melamar tetap ditolak mentah-mentah karena masih ingin menunggu keputusan dari Inu. Lembu Peteng mendengar kabar pernikahan Inu dengan Anggraeni, meminta kejelasan kepada Amiluhur tentang permasalahan tersebut. Amiluhur menyiasati untuk segera menikahkan Inu dengan Sekartaji dalam waktu dekat. Inu, aku akan segera melaksanakan pernikahanmu dengan Sekartaji. Jadi, segeralah bersiap-siap. Aku tidak ingin menikah dengan Sekartaji, Ayah. Apa? Apa maksudmu? Pertunanganmu dengan Sekartaji sudah sejak lama dilaksanakan dan sekarang kau menolak pernikahan ini? Aku tidak mencintai Sekartaji, Ayah. Aku hanya mencintai Anggraeni. Aku akan kembali ke rumah sekarang. Amiluhur yang kecewa dengan jawaban Inu tiba-tiba memiliki siasat licik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amiluhur mengutus Brajananta untuk segera membunuh Anggraeni saat itu juga.
Hingga sore hari, Anggraini merasa gelisah di rumah, menunggu kepulangan Inu. Kenapa Inu tidak segera pulang? Perasaanku sedang tidak enak. Mungkin itu Inu. Oh, ternyata Prajanata. Apakah ada yang bisa saya bantu? Reni, ikutlah denganku sebentar. Prajananta mengajak Anggraini ke Muara Kamal dan membunuhnya begitu saja. Jasad Anggraini dibiarkan tergeletak. Inu yang mendapati istrinya tidak ada di rumah langsung berlari tunggang langgang bersama Prasanta untuk mencari Anggraini. Setibanya mereka di Muara Kamal, Inu langsung jatuh lemas melihat Anggraini telah tiada. Merasa kehilangan orang yang dia cintai membuat Inu menjadi gila dan langsung membawa jasad Anggraini ke tengah samudera yang sedang dilanda badai besar. Hingga malam, badai besar tiada kunjung reda, bahkan menjadi semakin besar hingga menyebabkan perahu Inu tenggelam. Inu beserta rombongannya selamat dan terdampar di sebuah pantai. Inu yang masih dirundung kesedihan tetap tidak ingin melepaskan jasad Anggraini. Bukankah sebaiknya jasad Anggraini dikuburkan saja, Tuan? Tidak, aku tidak akan melepaskannya lagi. Jasad itu akan segera membusuk, Tuan. Bukankah sebaiknya kita memberikan peristirahatan yang terbaik untuk akhir kalinya agar Anggraini tenang di sana? Mendengar bejukan Prasanta, Inu akhirnya mencoba mengikhlaskan kepergian Anggraini. Saat itu juga, Inu dan rombongannya melihat Anggraini terbang ke bulan. Melihat keajaiban itu, hati Inu tergerak untuk melakukan kebaikan dan mengganti namanya menjadi Kelana Jayeng Sari. Berita tenggelamnya perahu Inu dan rombongannya terdengar hingga Panjalu dan Jenggala. Kerajaan Jenggala berduka atas kejadian yang menimpa putra mahkota kerajaan Jenggala itu. Di sisi lain, Angun-Angun dari Mentaun bersama dengan beberapa kerajaan lainnya hendak membalas dendam kepada kerajaan Panjalu karena telah menolak lamaran mereka kepada Sekartaji. Di suatu malam, pasukan Mentaun mulai menyerang kerajaan Panjalu dan memporak-porandakan kerajaan tersebut. Kerajaan Panjalu cukup kewalahan menghadapi pasukan Mentaun sehingga membawa kekhawatiran kepada Raja Lembu Petang. Pasukan Mentaun semakin mendekat ke pusat kerajaan. Jika kita tidak melakukan sesuatu, Panjalu akan jatuh ke tangan musuh. Mohon tenang yang mulia. Sebaiknya kita meminta bala bantuan untuk mempertahankan Panjalu. Meminta bantuan kepada siapa, Pati? Kerajaan Jenggala masih dirundung kesedihan akibat kematian Panji Inu Kertapati. Saya menyarankan untuk meminta bantuan dari kelompok Kelana Jayeng Sari yang mulia. Mereka adalah kelompok pejuang yang cukup terkenal karena banyak membantu warga dari serangan para perampok di hutan. Baik, kalau begitu, segera panggil Kelana Jayeng Sari ke hadapanku. Apakah ada yang bisa saya bantu yang mulia? Aku ingin meminjam kekuatanmu dan kelompokmu untuk melawan pasukan Mentaun. Mohon maaf yang mulia, tapi kelompok hamba hanyalah kelompok pejuang kecil. Aku sangat memohon bantuanmu, Jayeng Sari. Jika kau berhasil memenangkan pertempuran ini, aku akan memberikan putriku, Sekartaji, sebagai imbalan. Apakah kau setuju, putriku? Baik ayah, aku setuju untuk dijadikan imbalan. Namun dengan syarat, biarkan aku ikut berperang bersama mereka. Baik, aku mengizinkanmu, tapi berhati-hatilah. Keesokan harinya, pertempuran kembali meledak antara kubu Metaun dengan kubu Panjalu yang dipimpin oleh Kelana Jayeng Sari.
Sekartaji yang ikut bergabung dalam pasukan tidak hanya ingin mempertahankan kerajaan, namun juga ingin melihat seberapa besar tekad Kelana Jayangsari. Dengan bantuan kekuatan Kelana Jayangsari, kerajaan Panjalu berhasil memukul mundur pasukan Metaun. Sesuai janji Lembu Peteng, beberapa hari setelah pertempuran dengan Metaun, Kelana Jayangsari akhirnya menikah dengan Sekartaji. Setelah pernikahan itu, Sekartaji dan Anggraini menyatu menjadi Candrakirana. Melihat hal tersebut, Kelana Jayangsari sadar bahwa Sekartaji dan Anggraini sebenarnya adalah satu jiwa. Saat itu juga, Kelana Jayangsari membuka samarannya kepada Sekartaji. Maafkan aku, Sekartaji. Aku tidak bermaksud membohongimu. Sebenarnya, aku adalah Inu, putra mahkota kerajaan Jenggala. Bagaimana mungkin? Bukankah Anda sudah tenggelam di tengah samudera? Benar. Tapi aku selamat dan terdampar di sebuah pantai. Syukurlah Anda selamat. Aku senang. Ternyata yang menikahiku adalah Anda, Pangeran Inu. Berita pernikahan Kelana Jayangsari dengan Sekartaji menyebar ke seluruh negeri. Jenggala yang mendengar menjadi murka karena tidak terima dengan pernikahan itu. Kemarahan Jenggala membuat raja ingin mengumandangkan peperangan dengan kerajaan Panjalu. Namun di perbatasan, pasukan Jenggala yang dipimpin Brajananta dihadang oleh Kelana Jayangsari. Saya mohon berhenti, Yang Mulia. Siapa kau berani menghentikan pasukan Jenggala? Aku Kelana Jayangsari. Oh, ternyata kau Jayangsari. Berani-beraninya kau menikahi Sekartaji. Sebelum kemarahanmu semakin meluap, aku akan meluruskan sesuatu. Kelana Jayangsari sebenarnya hanyalah nama samaran. Namaku yang sebenarnya adalah Padji Inu Kertapati. Mendengar penjelasan Kelana Jayangsari, kemarahan pasukan Jenggala mereda. Jenggala bersuka cita atas kembalinya putra mahkota mereka, Panji Inu Kertapati. Kedua kerajaan ini diselimuti kebahagiaan atas pernikahan Inu dengan Sekartaji yang menandakan bergabungnya kerajaan Jenggala dan Panjalu. Panji Inu Kertapati alias Kelana Jayangsari kini mengerti jika cinta sejatinya adalah Sekartaji. Dia menyadari bahwa wanita di dalam mimpinya memang benar-benar Sekartaji. Sedangkan Sekartaji alias Candrakirana kini telah merasakan buah hasil kesabarannya menunggu Inu. Dan dia menyadari bahwa Inu memang laki-laki yang tepat untuknya. Keduanya kini berbahagia meski mereka memilih untuk hidup di Gunung Wilis daripada di istana. Kisah cinta mereka menunjukkan bahwa cinta sejati pasti akan bertemu dan bersatu meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.